Assalamualaikum, sampai jumpa kembali di Tila Official. Katanya kalau orang hamil muda nggak boleh ini, nggak boleh itu. Untuk menyimak faktanya, kita simak videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya agar kamu bisa mendapatkan info. Kehamilan muda ini biasanya terjadi di trimester pertama, khususnya di 1, 2, atau 3 bulan pertama. Saat itulah biasanya kehamilan mulai menempel di dalam rahim. Tentunya, resiko terlepas pun ada. Biasanya ditandai dengan adanya pendarahan. Jadi, orang yang hamil biasanya harus berhati-hati dalam beraktivitas. Terutama aktivitas-aktivitas berat seperti olahraga. Olahraga yang melompat seperti basket, volley, atau apapun itu yang menurut kita melakukan aktivitas pergerakan yang berlebihan. Sebaiknya kita hindari dulu karena aktivitas berat yang seperti itu bisa membuat janin kita lepas atau copot dari rahim kita karena dia belum menempel sempurna. Yang kedua, itu adanya resiko kenaikan asam lambung yang menyebabkan mual dan muntah. Jadi perlu diingat ya Mams, yang menyebabkan mual dan muntah itu bukan berarti karena kita ngidam, tapi itu disebabkan karena asam lambung yang naik sehingga itu menyebabkan mual dan muntah terhadap ibu hamil muda. Biasanya lambat laun ketika kehamilan kita sudah mulai meningkat di trimester kedua, asam lambung pun semakin berkurang sehingga mual dan muntah akan semakin berkurang. Tapi tidak semua mams merasakan hal itu. Ada juga mams yang bahkan sampai di umur 9 bulan dia masih merasakan mual dan muntah karena dia memproduksi asam lambung yang sangat berlebihan. Yang ketiga yang harus kita waspadai di saat kita hamil muda adalah mitos-mitos atau pengalaman-pengalaman orang lain yang belum tentu sesuai dengan pengalaman kita. Jadi males bukannya kita berarti tidak ingin mendengarkan orang tua kita zaman dulu atau tidak ingin mendengarkan tetangga-tetangga kita, tapi sebaiknya informasi yang kita dapatkan dari orang lain ataupun informasi yang kita dapatkan dari Google itu dikonfirmasi ke dokter yang menangani kita. Jadi sebaiknya setiap ada pun mitos-mitos yang ada atau informasi-informasi yang ada itu kita konfirmasikan kembali kepada dokter SPOG yang menangani kita agar semuanya terkonfirmasi dengan baik. Karena ingat, ketika ibu hamil bukan hanya fisik saja yang ibu hamil itu bukan hanya perlu kesehatan fisik yang prima, tapi dia juga perlu kesehatan psikis yang prima. Ibu hamil yang bahagia adalah ibu hamil yang mengalami kesehatan fisik yang baik dan juga kesehatan psikis yang baik pula. Yang kedua, makanan apa saja sih yang harus kita hindari di saat kita hamil muda? Nah, banyak nih mams, banyak sekali mitos-mitos di luar sana yang mengatakan bahwa ibu hamil tidak boleh makan ini, ibu hamil tidak boleh makan itu. Faktanya, hal yang harus kita hindari selama kita hamil muda itu adalah makanan yang kecut atau makanan yang asam dan makanan yang pedas. Kenapa? Karena makanan kecut dan makanan yang pedas ini itu bisa memicu naiknya asam lambung kita. Karena ketika kita masih mual dan muntah yang parah, ibu hamil masih mengalami hal itu, maka sebaiknya makanan asam dan pedas itu kita hindari dulu agar mual dan muntahnya itu berkurang. Yang kedua, makanan yang harus kita hindari di saat kita hamil muda yaitu makanan yang mengandung bakteri toksoplasma. Nah, bakteri toksoplasma ini biasanya ada pada makanan-makanan yang mentah Bunda, seperti steak, makanan yang tidak dimasak secara sempurna seperti sushi, steak, atau mungkin barbecue yang tidak terlalu dimasak dengan sempurna, atau mungkin dia bisa ada di dalam telur juga. Jadi kalau kita mau masak telur nih Bunda, usahakan telurnya matang ya. Dan ternyata si bakteri toksoplasma ini dia tidak hanya berada di daging-dagingan saja, tapi ternyata dia juga berada di sayur-sayuran mentah.
Jadi bunda-bunda yang suka makan lalapan, hati-hati ya bunda, usahakan makan sayurnya itu adalah sayur yang matang. Karena bakteri ini bisa berada di makanan apa saja yang masih mentah. Karena dia akan mati dalam keadaan suhu panas, dan ketika makanan kita sudah matang dengan sempurna, maka dia tidak akan hidup di dalam makanan kita. Yang ketiga, lantas makanan apa saja yang sebaiknya kita makan ya? Nah, bunda-bunda sekalian, sebaiknya kita makan makanan yang 4 sehat 5 sempurna. Tapi ingat, tidak semua bunda-bunda yang hamil di luar sana memiliki lidah yang kooperatif terhadap semua makanan. Bahkan banyak bunda-bunda yang tadinya dia suka makan nasi, suka makan daging, ternyata pas dia hamil, dia tidak suka makan semuanya. Perlu kita ingat poin yang pertama tadi, bahwa bunda yang bahagia adalah, bumil yang bahagia adalah bunda yang sehat secara psikis maupun jasmani. Jadi kalau tidak bisa makan ini, tidak bisa makan itu tidak perlu dipaksakan ya bunda. Intinya setiap kali harus ada masuk makanan, dan makanan itu usahakan makanan yang kita ingin makan. Perlu dibantu juga dengan susu. Kalau misalnya ada bunda yang bilang, saya nggak suka susu, saya nggak bisa nelan susu, nggak apa-apa. Jadi susunya itu kita ganti pakai suplemen, atau kita ganti pakai yogurt, itu juga bisa bunda. Jadi kita harus mengalami atau menjalani kebahagiaan kita dalam kondisi hamil ini, dalam kondisi kehamilan kita ini. Karena ibu yang bahagia akan menghasilkan janin yang bahagia dan janin yang sehat. Jadi kalau misalnya bunda disuruh makan sayur, disuruh makan telur, ternyata bunda nggak bisa nih makan sayur, nggak bisa makan telur, ya udah diganti buah aja nggak apa-apa. Misalnya buah nggak suka, misalnya ada orang-orang yang bilang sama kita, kalau ibu hamil tuh sebaiknya makan sayur-sayuran hijau, tapi ternyata pas kita makan itu dimuntahkan semuanya. Itu tidak akan berfungsi apa-apa bagi tubuh kita. Jadi sebaiknya kita tidak memaksakan apa-apa yang harus kita makan, tapi kita makan yang kita mau, yang kita bisa makan dan kita bisa cerna dalam tubuh kita. Percuma kita makan makanan sehat kalau toh nyatanya dia keluar lagi dan dimuntahkan kembali. Jadi kata dokter yang menangani saya, usahakan mams yang mau dimakan itu adalah makan makanan yang mamsnya mau. Intinya perutnya nggak boleh kosong, dan usahakan ketika mams makan itu adalah makanan-makanan yang mams suka. Jadi kalau misalnya nggak suka telur, ya telurnya diganti tempe, atau mungkin nggak suka tempe, proteinnya diganti tahu. Masih banyak kok mams makanan-makanan di luar sana yang mengganti nutrisi yang kita tidak suka. Kalau misalnya mamsnya bener-bener nggak bisa makan, ya kita mau gimana lagi, kita ganti dengan nutrisi yang lain, dan kita ke dokter, terus kita bilang sama dokternya kita nggak bisa makan apa-apa. Insya Allah dokternya akan memberikan kita jalan keluar atas kondisi yang telah kita alami ini. Prinsipnya yang penting bisa makan aja dulu, itu aja dulu. Kita memegang prinsip itu aja dulu, nggak perlu kita fokuskan diri ini untuk makan 4 sehat 5 sempurna dan dipaksakan tapi toh nyatanya dimuntahkan. Pada prinsipnya yang penting ada aja dulu yang masuk. Jadi kata dokternya seperti itu. Yang penting ada yang masuk, entah itu biskuit, entah itu crackers, entah itu mungkin cemilan kacang, ataupun apapun yang bunda suka. Yang penting itu tadi ya bunda, hindari makanan yang asam, hindari makanan yang pedas itu. Jadi kalau misalnya bundanya suka makan, gak bisa makan buah-buahan lain nih, tapi bundanya cuma bisa makan apa ya yang asam-asam dan pedas-pedas. Oh ya, seperti misalnya rujak mangga, yang mangga muda, yang itu kan asam, terus kita campur sambal juga, itu sebaiknya boleh dimakan, tapi itu sebaiknya dikurangi dan diminimalisir. Dan oh iya, ada kata beberapa orang yang mengatakan bahwa kita tidak boleh makan nanas. Nah, ibu hamil muda, kata dokter itu boleh makan nanas, tapi porsinya tidak terlalu banyak. Karena ternyata di dalam nanas itu mengandung vitamin C yang sangat tinggi. Jadi ibu hamil yang ingin makan nanas silahkan, tapi porsinya dibatasi, jangan dalam jumlah yang banyak. Tapi boleh dimakan dalam jumlah yang wajar-wajar saja atau sedikit. Jangan juga satu buah nanas kita habiskan ya bunda, tidak seperti itu. Karena ingat, tidak semua, tapi rata-rata buah yang mengandung vitamin C yang tinggi itu biasanya ada
asamnya. Jadi kita kurangi sedikit, tapi kalau untuk mencicipi itu boleh. Bukan berarti ketika kita hamil muda lantas kita makan nanas langsung keguguran, itu tidak benar dan itu tidak terbukti sama sekali. Itu cuma mitos, Bunda. Adalah mengangkat barang-barang berat atau mengangkat sesuatu yang berat. Nah, benar, perlu kita hindari untuk mengangkat sesuatu yang berat. Misalnya seperti aktivitas di rumah, memindahkan barang atau memindahkan lemari, memindahkan sofa atau bahkan mengangkat galon. Pokoknya sesuatu yang bisa membuat kita menjadi mengeluarkan tenaga ekstra dan mengangkat berat sebaiknya kita hindari dulu, Mams. Tapi perlu kita lihat dulu nih kondisinya apa. Misalnya seperti menggendong anak. Kita melahirkan atau kita hamil anak kedua atau ketiga, lantas dia punya kakak yang lagi rewel. Kita lihat kembali berat badan si kakak. Kalau misalnya berat badan si kakak ini di bawah 10 kilo, itu masih boleh kita gendong daripada anaknya rewel. Tapi ketika dia memiliki berat badan di atas 10 kilo, itu sebaiknya kita stop. Ini pun ketika kita menggendong anak di bawah 10 kilo, kita lihat kembali nih Bunda, apakah ketika kita menggendong dia, perut kita merasa tidak enak, kram, atau bahkan sakit. Nah, ketika hal itu terjadi, sebaiknya langsung kita stop. Yang kelima adalah aktivitas apa saja sih yang sebaiknya dilakukan oleh ibu hamil. Nah, sebenarnya aktivitas yang dilakukan oleh ibu hamil itu boleh melakukan aktivitas apa saja selama itu dalam batas yang normal. Jadi selama aktivitasnya tidak ekstrim, itu diperbolehkan oleh dokter. Tapi sebaiknya kita melakukan aktivitas di luar atau aktivitas outdoor seperti jalan-jalan di taman, jalan-jalan pagi. Karena kenapa? Karena dengan adanya ibu hamil yang terus-menerus di rumah, terus-menerus di kamar, itu malah akan membuat dia semakin bete dan akan membuat dia semakin stres. Ketika dia stres, maka asam lambungnya akan naik. Ketika dia asam lambungnya akan naik, maka dia tambah muntah-muntah, dia nggak bakalan mau makan, tambah nggak mau minum. Jadi sebaiknya di sini kita minta kerjasamanya para papa ya. Jadi sebaiknya diluangkan waktu untuk bundanya untuk mengantarkan ke tempat-tempat outdoor seperti berjalan di taman, berjalan di keliling kompleks, jalan-jalan pagi, atau mungkin berenang. Itu juga sangat dianjurkan oleh ibu hamil. Jadi jangan terlalu membatasi aktivitas ibu hamil, karena sebenarnya hamil itu bukan berarti stop semuanya, tapi diminimalisir. Nah, yang terakhir adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh semua ibu-ibu muda atau semua pengantin-pengantin baru yang baru hamil di luar sana. Bagaimana ketika kita sedang hamil muda? Apakah kita boleh melakukan hubungan suami istri atau tidak? Nah, perlu kita ingat, Mam, sebenarnya ketika semua normal-normal saja, maka hubungan suami istri itu diperbolehkan. Jadi berhubungan intim di saat kita trimester pertama, kedua, ketiga, itu sama sekali tidak menyebabkan adanya keguguran atau adanya pendarahan, kecuali kalau memang kehamilannya itu bermasalah. Bermasalah seperti apa? Mungkin seperti dengan adanya flek-flek yang keluar, atau mungkin adanya bercak darah, atau mungkin kram, sakit perut, setelah berhubungan dia merasakan kontraksi yang hebat. Itu sebaiknya kita hindari. Tapi ketika semuanya normal-normal saja, maka seks itu atau berhubungan intim itu di saat awal kehamilan, trimester 1, 2, dan 3 itu diperbolehkan dan tidak beresiko apa-apa. Karena kita perlu ingat bahwa ibu hamil itu adalah sebenarnya orang yang sehat yang lagi mengandung. Jadi dia juga punya kebutuhan biologis, si suami punya kebutuhan biologis, si istri punya kebutuhan biologis, dan kita tidak bisa melupakan adanya kebutuhan batiniah yang ada pada ibu hamil maupun si suaminya. Jadi dalam berhubungan intim itu diperbolehkan sah-sah saja. Yang penting tidak membahayakan atau tidak menyebabkan kram, sakit perut, ataupun pendarahan setelah, after, atau before berhubungannya.
Jadi sebaiknya, tapi ada beberapa tips dari dokter, sebaiknya ketika ingin melakukan hubungan suami istri atau hubungan intim, ketika ingin melakukannya terhadap ibu hamil itu mungkin lebih dijaga kebersihannya. Jadi mungkin sebelum berhubungan itu bisa dijaga dulu kebersihannya, dibilas-bilas dulu atau mungkin bersih-bersih dulu, mandi-mandi dulu. Begitu pula setelah after berhubungan. Jadi setelah berhubungan jangan langsung tidur, tapi semuanya dibersihkan dulu, lalu kita bisa sama-sama tidur. Seperti itu Bunda. Jadi yang nanya, boleh nggak berhubungan di saat kita hamil muda? Itu jawabannya boleh, silahkan. Oke Bunda, sekian tips dari saya. Adapun salah-salah kata mohon dimaafkan. Adapun yang saya share ini adalah pengalaman yang telah saya alami sendiri dan sudah saya konsultasikan dengan dokter SPOG yang menangani saya. Jadi adapun Bunda yang mengalami hal yang sama, kita boleh sama-sama belajar di sini. See you on my next video. Semoga kita bisa mengemban amanah ini sampai selesai. Jadi bagi bunda-bunda yang hamil di luar sana, jangan pantang menyerah karena kita diberikan amanah oleh Allah untuk mengemban tugas yang mulia ini. Tetap semangat, tetap tersenyum, tetap ceria. Apapun yang terjadi kita jalani bersama dengan senyuman. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.